Rencana bisnis menjadi panduan tentang apa yang akan dilakukan di masa depan, menjadi peta jalan, dan panduan untuk membantu bisnis untuk menentukan fokus dan mengejar kesuksesan. Pengusaha menjelaskan tujuan, langkah, dan bagaimana bisnis mencapai kesuksesan serta menciptakan nilai. Dalam artian, rencana bisnis adalah sebuah dokumen terperinci tentang strategi untuk mencapai misi dan tujuan, juga menjelaskan seperti apa perusahaan seharusnya di beberapa tahun ke depan. Tujuan membuat rencana bisnis adalah tahap penting sebelum mengeksekusi strategi bisnis apapun. Perusahaan membuatnya untuk membantu mereka mempertimbangkan semua elemen yang mereka perlukan agar bisnis mereka sukses. Sebuah rencana bisnis penting untuk memenuhi beberapa tujuan seperti menetapkan fokus, mengeksploitasi peluang potensial dan meminimalkan risiko, lalu mendapatkan pendanaan atau modal. Menetapkan fokus bisnis. Rencana bisnis menjadi panduan tentang apa yang akan dilakukan di masa depan. Itu menjadi peta jalan dan panduan untuk membantu bisnis untuk menentukan fokus dan untuk mengejar kesuksesan. Pengusaha menjelaskan tujuan, langkah, dan bagaimana bisnis mencapai kesuksesan. Lalu di dalamnya Anda akan menemukan uraian terperinci tentang bagaimana bisnis akan mencapai kesuksesan. Lalu yang kedua, memaksimalkan peluang dan meminimalkan risiko. Startup menjabarkan setiap aspek dalam bisnis, termasuk peluang dan risiko yang potensial dihadapi di masa depan. Dengan mengidentifikasinya, mereka dapat mengembangkan serangkaian strategi dan taktik untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan risiko. Lalu bagi startup, identifikasi semacam itu semakin penting. Mereka menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi daripada perusahaan yang mapan. Oleh karena itu, perencanaan bisnis mengurangi resiko kegagalan di tahun-tahun awal. Pengusaha tidak hanya membahas aspek lingkungan internal seperti bagaimana memproduksi dan mendesain produk, tetapi juga lingkungan eksternal. Mereka harus mendapatkan pemahaman mendalam tentang pasar, pelanggan potensial, lokasi bisnis, dan kondisi persaingan. Lalu mereka kemudian melakukan riset pasar untuk membantu menjawab pertanyaan, mengapa perusahaan hadir dan apa maksud dan tujuan bisnis. Lalu yang selain itu perusahaan menggunakannya input riset pasar untuk mengembangkan strategi dan taktik yang tepat, termasuk tentang rencana pengembangan produk, produksi, pemasaran, distribusi, dan keuangan. Salah satu aspek keuangan penting untuk meminimalkan risiko adalah perkiraan arus kas. Pengusaha memprediksi beberapa uang yang akan masuk dan keluar untuk beberapa tahun ke depan. Tahun-tahun awal menjalankan bisnis adalah periode krusial. Startup biasanya masih mengandalkan pendanaan eksternal. Penjualan masih belum cukup menghasilkan arus kas untuk mendanai aktivitas operasi. Lalu mendapatkan pendanaan atau modal. Bank atau calon investor bisnis akan melihat rencana bisnis sebelum memutuskan untuk menyuntikkan dana atau modal. Melaluinya, pembisnis meyakinkan pemasok modal mengapa bisnis akan berhasil dan mengapa mereka harus bersedia untuk menyediakan suntikan dana. Lalu dengan melihat rencana bisnis, pemasok modal ingin memastikan mereka tidak akan kehilangan uang. Oleh karena itu, mereka mempertimbangkan potensi resiko dan pengembalian sebelum memutuskan untuk memberikan uang. Mereka memastikan mereka akan mendapatkan lebih banyak uang dengan mendanai perusahaan. Pemasok modal mungkin menganggap bisnis terlalu berisiko dan berada di luar toleransi mereka, sehingga mereka memutuskan untuk tidak bersedia meminjamkan uang. Lalu komponen rencana bisnis. Untuk bisnis baru, struktur isi dari rencana bisnis biasanya mencakup yang pertama, ringkasan eksekutif atau biasa disebut gambaran umum bisnis dan strateginya. Yang kedua, pernyataan misi atau pernyataan singkat tentang mengapa bisnis hadir, apa tujuannya. Lalu yang ketiga, tinjauan lingkungan bisnis atau gambaran detail tentang latar belakang industri, apa yang dijual dan kepada siapa, ukuran pasar saat ini dan potensial dan peta persaingan. Lalu yang keempat, tinjauan operasi bisnis atau rincian terkait rencana pemasaran, tim dan manajemen, dan sistem informasi teknologi. Lalu yang terakhir, proyeksi keuangan atau proyeksi tentang penjualan, biaya, laba, dan arus kas di masa depan. Lalu lanjut penerapan rencana bisnis. Yang pertama ada ringkasan eksekutif, yang kedua pernyataan misi, lalu yang ketiga tinjauan lingkungan bisnis. Di ringkasan eksekutif, di bagian ini pengusaha menyajikan secara ringkas dan padat tentang bisnis baru dan mengapa itu akan berhasil. Selain itu, pengusaha berusaha meyakinkan investor mengapa mereka harus mendanai bisnis.
Lalu investor seringkali fokus pada bagian ringkasan eksekutif. Mereka memiliki sedikit waktu untuk membaca berlembar-lembar dokumen, sehingga ketika mereka tertarik di bagian ini, mereka kemungkinan bersedia untuk membaca bagian berikutnya. Lalu di bagian ini pengusaha biasanya menyertakan beberapa informasi seperti misi, produk, dan layanan, target pasar, lokasi bisnis, tim dan manajemen, informasi keuangan, dan rencana pertumbuhan. Lalu pernyataan misi. Pernyataan misi membantu menjawab pertanyaan mengapa bisnis baru hadir. Tidak seperti bagian lainnya, konten di bagian ini biasanya sangat ringkas. Selain misi, pengusaha mungkin juga menyajikan beberapa detail tentang tujuan jangka pendek ke depan. Lalu tinjauan lingkungan bisnis. Pengusaha mendetailkan informasi tentang pasar di mana perusahaan akan beroperasi. Mereka kemudian menjabarkan sejumlah peluang melalui analisis pasar dan persaingan. Mereka juga memberikan informasi tentang tantangan bisnis untuk memberitahu investor tentang resiko yang melekat pada bisnis. Lalu ada tinjauan operasi bisnis. Pengusaha memberikan informasi rinci tentang bisnis baru. Mereka menjabarkan strategi dan taktik untuk mengeksploitasi peluang dan meminimalkan resiko. Mereka juga menjelaskan keunggulan kompetitif untuk menunjang kesuksesan bisnis. Mereka kemudian merinci berbagai aspek tentang fungsi bisnis. Yang pertama, tentang organisasi dan manajemen. Pengusaha menjelaskan bagaimana struktur perusahaan dan siapa akan menjalankannya, seperti apa intensitas legal bisnis, apakah berbentuk korporasi atau kemitraan umum atau terbatas. Kemudian, pengusaha menjabarkan siapa yang bertanggung jawab atas operasi bisnis. Mereka mungkin juga menyertakan informasi tentang karyawan kunci dan pengalaman unik yang berkontribusi pada keberhasilan bisnis ke depan. Di bagian lampiran ini, mereka dapat menyertakan informasi CV secara lebih detail. Lalu yang kedua, produk. Pengusaha menjelaskan produk apa yang mereka tawarkan, mengapa produk sukses dan menguntungkan, lalu mengapa pelanggan akan membelinya. Mereka membuat pernyataan yang jelas dan meyakinkan tentang posisi nilai yang dibawa bisnis baru ke pasar dan mengapa bisnis melakukannya lebih baik dari produk yang lain. Lalu mereka juga menjelaskan tentang aspek lain seperti desain dan pengembangan produk, fitur utama produk, harga, pengajuan hak cipta atau paten, dan detail penelitian dan pengembangan. Lalu yang ketiga, pemasaran dan penjualan. Pengusaha memberikan informasi detail tentang bagaimana mereka akan menjual produk. Mereka menjelaskan tentang bagaimana menarik dan mempertahankan pelanggan. Aspek lainnya adalah segmen pelanggan, strategi harga, kampanye, iklan, saluran distribusi, pengemasan, dan dukungan pelanggan. Mereka menghubungkan itu semua dengan peluang dan tantangan yang telah mereka sajikan sebelumnya. Lalu ada yang keempat, produksi dan operasi. Di bagian ini, pengusaha menjelaskan aspek terperinci tentang produksi dan kegiatan operasi lainnya, termasuk tentang kegiatan utama, fasilitas produksi, teknologi, lokasi produksi, akses ke bahan baku, dan jaringan logistik. Lalu ada kegiatan pendukung nih, akuntansi dan keuangan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi, dan pengadaan. Lalu yang ketiga ada mitra kunci seperti pemasok, media, subkontraktor, dan distributor. Lalu kesimpulannya adalah penerapan perencanaan bisnis atau business plan merupakan aktivitas atau kegiatan penting yang harus Anda siapkan sebelum memulai sebuah usaha. Dalam business plan, Anda perlu menuliskan secara rinci tentang konsep bisnis, keuangan, pemasaran, dan hal terkait lainnya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.